Assalamualaikum, kali ini saya akan membagikan resep cara membuat bakpia menggunakan oven dengan tekstur kulit yang kriuk, renyah, dan berlapis-lapis. Sudah lengkap dengan isian kacang hijau yang gurih, lembut, tidak enak, dan manisnya pas. Pertama, kita akan membuat isian kacang hijaunya dulu. Di sini pun sudah saya siapkan 250 gram kacang hijau kupas dan langsung bisa kita kasih air. Kita akan rendam kacang hijau ini dulu. Kita bisa turunkan untuk kacang hijau yang mengapung ke atas dan kita akan rendam selama 1 jam. Nah, ini sudah 1 jam. Ini pun bisa kita cuci dulu, kemudian kita tiriskan. Dan ini sudah saya cuci dan sudah saya tiriskan. Dan langkah selanjutnya ini kita akan langsung kukus. Kukus kurang lebih 20 menit sampai matang dan empuk. Nah, ini sudah 20 menit. Sepertinya ini sudah matang, bisa kita angkat dulu. Dan ini pun sudah lumayan dingin. Ini bisa langsung kita olah. Di sini sudah saya siapkan chopper. Ini akan saya haluskan. Kalau kalian nggak ada chopper, bisa pakai alat manual yaitu hulek-hulek. Pastikan dibungkus dengan plastik ya. Di sini saya pakai chopper supaya lebih praktis saja. Nah, ini sudah halus ya. Adonan yang sudah saya chopper ini akan saya tuang ke atas teflon dan kita akan masak kacang hijau ini. Kita bisa nyalakan api, gunakan api yang sangat kecil. Tambahkan 200 ml santan. Ini hasil campuran dari 65 ml santan kental dan 135 ml air. Tambahkan sepertiga sendok teh garam, lalu setengah sendok teh vanili bubuk, dan juga 120 gram gula pasir. Kita bisa aduk-aduk. Aduk terus, tetap menggunakan api yang kecil. Dan ini sudah saya aduk sekitar 15 menit. Aduk sampai kira-kira teksturnya seperti ini ya. Ini teksturnya padat dan tidak berair. Kalau udah bisa kita angkat. Kita bisa pindah kacang hijau ini dari atas teflon ke dalam wadah. Dan bagian atasnya akan saya lapisi dengan plastik seperti ini. Ini supaya kacang hijau ini tidak mudah kering. Kiranya suhunya udah turun, ini pun kita bisa olah ya. Karena ini untuk isian bakpia, ini akan saya bentuk menjadi bentuk bulat. Kita bisa ambil secukupnya dan kemudian kita bisa kepal-kepal dan kita akan bentuk bulat. Bisa dibantu dengan rounding. Kalau sekiranya kurang rapi bisa kita rapikan seperti ini. Nah, ini udah bagus. Dan ini pun sudah saya kelola semuanya. Selain untuk isian bakpia, ini pun juga bisa untuk isian onde-onde. Langkah berikutnya, kita akan membuat adonan kulit. Masukkan 125 gram tepung serbaguna. Kemudian masukkan 25 gram gula halus. Tambahkan juga 25 gram margarin. Bisa kita aduk-aduk dulu. Dan di dalam proses tengah-tengah mengaduk, kita bisa tambahkan 40-50 ml air dingin. Kita akan tuang ini secara bertahap. Akan saya tuang sebanyak 3 kali. Dan ini tahap yang terakhir. Aduk terus, kira-kira teksturnya sampai seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa bentuk bulat. Nah, kalau sudah bulat seperti ini kita akan istirahatkan. Namun untuk mengistirahatkan kita butuh 1 lembar plastik. Dan kita akan balut adonan ke dalam plastik ini. Kita bisa lipat seperti ini supaya ruangnya semakin tertutup. Nah, kira-kira seperti ini kita akan istirahatkan selama 30 menit. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan lemak. Kita akan kombinasi adonan kulit dan adonan lemak ini. Dan di sini pun saya sudah siapkan 50 gram tepung terigu protein sedang ditambah 30 gram margarin. Aduk tepung dan margarin ini. Aduk terus, aduk sampai kira-kira teksturnya seperti ini ya. Ini teksturnya lebih padat. Dan kita bisa bentuk bulat adonan ini. Sama seperti tadi, ini akan saya balut dengan plastik dan akan saya istirahatkan juga. Kalau sudah, kita bisa diamkan ini selama 15 menit. Nah, ini adalah adonan A, adonan kulit yang sudah kita buat tadi, dan di sini juga adonan lemak. Kita akan kelola 2 adonan ini. Untuk adonan kulit ini lebih kalis ya.
Bisa kita kepiskan dulu. Kita akan memipihkan ini. Kita bisa menggunakan alat bantu rolling pin. Pipihkan hingga melebar. Kita bisa sisihkan ini dulu. Kita olah untuk adonan lemak. Sama seperti tadi, kita akan memipihkan ini. Untuk adonan lemak ini, teksturnya memang mudah pecah karena memang komposisinya tepung dan margarin saja. Tapi gak apa-apa, lanjutkan aja. Kita bisa rapatkan kembali dengan cara menekan-nekan adonan ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita akan gabung dua adonan ini. Adonan lemak ini akan saya taruh di atas adonan kulit seperti ini. Dan pengelolaan dua adonan ini kurang lebih sama seperti proses pembuatan pastry. Kita bisa lipat bagian atas kanan dan kiri supaya adonan lemak tertutup rapat. Sekiranya kurang melebar, kita bisa bantu memipihkan seperti ini. Pastikan tertutup rapat. Bisa kita langsung pipihkan hingga melebar. Kalau bagian bawah udah, kita akan balik. Kita pipihkan kembali untuk bagian atas ini. Pipihkan hingga melebar dan tipis. Dan ternyata adonan ini cukup besar. Dan sekiranya adonan ini sudah melebar, kita akan gulung adonan ini. Kita gulung dari arah bawah ke atas. Kalau sudah digulung, kita akan memotong ini menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah dan ukurannya kurang lebih sama. Di sini akan saya potong bagian tengah, lalu saya bagi menjadi dua. Begitupun hasil potongannya akan saya potong bagian tengah, lalu saya bagi menjadi dua sampai menghasilkan potongan kecil-kecil seperti ini. Dan ini jadi 16 piece. Kita pun bisa ambil satu bagian. Kita bisa membentuk ini cenderung ke bentuk bulat dulu. Kemudian langsung kita bisa pipihkan. Oh ya, untuk adonan lain yang belum kita olah sambil kita tutup plastik ya supaya tidak mudah kering. Nah, kalau sudah pipih seperti ini, kita bisa isi dengan kacang hijau yang sudah kita buat tadi. Langsung kita bisa balut kacang hijau dengan adonan. Dan saat menutup, pastikan ini benar-benar rapat supaya tidak mudah luber. Bisa kita bantu dengan cara mencubit-cubit seperti ini. Bisa kita tekan dengan rolling pin supaya bentuknya lebih melebar. Nah, kira-kira seperti ini. Ini bagus bentuknya. Nah, ini sudah saya olah semuanya. Dan ini jadi lumayan banyak. Dari 125 gram tepung menjadi 16 porsi. Dan ini pun sudah saya taruh di atas loyang. Kita pun bisa lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu proses oven. Posisi oven sudah saya panaskan. Untuk setting oven, atur suhu ke 175 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Dan di sini kita akan gunakan waktu 25 menit. Ini sudah saya angkat dari oven. Beginilah tampilannya. Ini fresh dari oven. Untuk kematangannya sangat bagus ya. Warnanya pun sangat cantik. Untuk kulit bagian luarnya ini sangat crispy. Jika kalian ingin kulitnya crispy dan renyah seperti ini, bertahan lama, kalian bisa bungkus dengan plastik yang kedap udara. Ditambah lagi isian kacang hijau yang sudah kita buat tadi. Rasanya lembut, gurih, manisnya pun pas. Gurihnya tadi berasal dari kacang hijaunya sendiri, dipadukan dengan santan dan gula yang pas. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video terbaru saya. Tidak akan dipraktekkan, saya pamit dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum.